Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-132, 133 dan 134 dari surah An-Nisa yang menerangkan tentang kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan dan kebesaran Allah akan dapat dilihat melalui alam semesta yang terkembang di hadapan mata kita. Langit yang dijunjungkan, bumi yang dihamparkan, apa saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Apabila kepunyaan Allah bermakna Allah berkuasa ke atasnya. Apa sebab? Sebab Allah yang mempunyainya, Allah yang memilikinya. Sama seperti kita, apabila kita memiliki sesuatu, maka kita berkuasa ke atas sesuatu tersebut. Tetapi kalau kita bukanlah yang memilikinya, kita hanya yang meminjamnya saja, menyewanya, maka kita tidak berkuasa ke atasnya, tak berkuasa menjualnya, tak berkuasa untuk menggantinya. Tapi kalau kita memilikinya, maka kita berkuasa. Apabila memiliki langit dan bumi, dan Allah pula berkuasa ke atas apa saja yang dimilikinya, menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang memiliki sifat kesempurnaan. Sebab tidak ada satu pun melainkan ia adalah ciptaan Allah. Apabila tidak ada satu pun melainkan dia ciptaan Allah, maka Allah berkuasa ke atas setiap segala sesuatu, maka menerangkan bahwasanya Allah adalah zat yang sempurna. Apabila Allah memiliki sifat yang sempurna, maka nampaklah kemuliaan dan kebesaran Allah. Kita pula sebagai makhluk adalah yang memiliki sifat kekurangan, yang memiliki sifat kelemahan dan keterbatasan. Nah, Allah yang sifatnya sempurna itu yang akan menutupi kekurangan kita. Nah, apabila kita makhluk yang memiliki sifat kekurangan, kemudian Allah yang sempurna menutupi kekurangan kita, maka bermakna Allah maha mulia. Karena biasanya kita menyebut mulia kepada seseorang apabila orang tersebut menutupi kekurangan kita. Orang miskin menganggap orang kaya itu sebagai orang yang mulia, karena orang kaya dengan kekayaannya menutupi kekurangan orang miskin. Demikianlah seterusnya. Jadi ayat ini
ayat yang menerangkan Allah yang memiliki segala sesuatu, kemudian Allah memberikan sebahagian dari yang ia miliki itu kepada yang memerlukan. Kemudian manusia sebenarnya bukanlah penentu di alam semesta ini. Boleh saja manusia berkehendak sesuatu, tetapi kehendak akan tinggal kehendak apabila Allah tidak berkehendak demikian. Karena yang menentukan kehendak itu menjadi berlaku adalah Allah dengan kehendaknya. Maka selalu disebut dengan izin Allah. Maka apabila penentu segala sesuatu di alam ini, karena alam ini adalah milik Allah, apabila penentu segala sesuatu adalah Allah yang memiliki alam ini, maka berarti manusia hendaklah menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Allah yang diserahkan urusan kepadanya disebut sebagai Al-Wakil. Apabila Allah adalah yang menguruskan segala urusan yang diserahkan kepadanya, bermakna Allah memiliki sifat kesempurnaan. Itulah dia kemuliaan dan kebesaran Allah. Kemudian juga akan diterangkan melalui ayat yang akan kita bahaskan nanti, bahwasanya manusia ketika menjalani hidup di dunia ini adalah sebagai ujian. Karena hidup manusia tidak berakhir dengan dunia ini saja. Ada dunia, ada akhirat. Dan akhirat itu adalah sebagai tempat nanti atau waktu nanti yang pada waktu itu manusia menerima balasan sepenuhnya. Waktu akhirat. Kalau disebut tempat akhirat, maka nanti bumi mahsyar sebagai tempat di akhirat. Kemudian pada akhirnya nanti dua saja tempat untuk berdiam di sana selama-lamanya, yaitu kalau tidak di surga, maka di neraka. Allah karena memiliki segala sesuatu, dan Allah pula berkuasa ke atas segala sesuatu, dan hidup manusia itu adalah dunia dan akhirat, maka sepatutnya manusia berharap kepada Allah supaya Allah memberikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Tapi malangnya ada sebahagian manusia hanya menginginkan kebaikan dunia saja. Seperti apa sikap manusia yang hanya menginginkan kebaikan dunia? Nanti akan diterangkan dalam tafsir. Apabila memahami Allah itu maha mulia, maha besar, karena akan memberikan kebaikan dunia dan akhirat, maka inginkanlah kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian juga di dalam ayat yang akan kita terangkan nanti, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya apabila ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, maka lakukanlah dengan ikhlas. Apabila tidak melakukan dengan ikhlas, berarti hanya ingin mendapatkan kebaikan dunia saja. Kalau mau beramal dengan ikhlas, maka kebaikan di dunia akan didapatkan dan kebaikan di akhirat akan didapatkan. Manusia tidak mengetahui kita itu ikhlas atau tidak, karena ikhlas itu adalah rahasia antara seorang hamba dengan Allah, karena ikhlas itu letaknya di hati. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, manusia tak mengetahui kita itu ikhlas atau tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang ikhlas, siapa yang tidak. Karena dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Inilah dia ringkasan dari 3 ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, yaitu menerangkan tentang kemuliaan dan kebesaran Allah. Apa kaitannya dengan ayat sebelum ini? Kaitannya dengan ayat sebelum ini adalah Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan tentang perintahnya kepada suami yang memiliki istri lebih dari satu. Apabila memiliki istri lebih dari satu, maka hendaklah berlaku adil. Adil dalam perkara yang memang mampu untuk berlaku adil, karena ada lagi adil dalam perkara yang memang manusia tidak mampu untuk berlaku adil. Itu adalah ujian hidup di dunia.
Jangan hanya karena kesenangan dunia berpoligami kemudian tidak mendapatkan kebaikan di akhirat nanti. Apa sebab? Sebab berlaku zalim, berlaku aniaya, tidak berlaku adil. Maka mungkin kebaikan dunia didapatkan, tetapi tidak akan mungkin kebaikan akhirat akan didapatkan. Sementara Allah yang maha mulia lagi maha agung adalah memiliki kebaikan dunia dan akhirat. Tapi ada lagi yang lebih malang. Jangankan kebaikan akhirat, kebaikan dunia pun tak dapat. Menambah istri satu lagi, menambah masalah lebih banyak lagi. Mestinya menjadi lebih senang, tapi malah menjadi lebih susah. Akhirnya dunia tak dapat, akhirat pun apalagi. Sai kuat capang, sai kuat capek, sai kuat tabang, sai kuat lapeh. Ini kata orang Minangkabau. Tak ada apa yang didapatkan. Akhirnya sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Kemudian Allah juga menerangkan bahwasanya andaikan tidak bisa menyelesaikan masalah rumah tangga dengan berdamai, yaitu dengan menggugurkan hak, dengan berkorban, maka mungkin penyelesaiannya adalah perceraian. Tapi jangan risau apabila menjalani hidup masing-masing nanti setelah perceraian. Bagaimana hidup saya ini? Rezeki saya bagaimana? Selama ini menjalani hidup bersama-sama, sekarang sendiri-sendiri, mungkinkah bisa bertahan hidup? Mengapa tidak? Apa sebab? Sebab yang menjamin rezeki itu bukanlah pasangan. Yang menjamin rezeki itu adalah Allah. Karena Allah lah yang memiliki apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Allah maha mulia, Allah maha besar, Allah maha memberi, dan Allah telah memberikan jaminan keperluan hidup bagi manusia. Nah, apabila telah diterangkan sebelum ini tentang siapa itu Allah, kemudian diterangkan pula sekali lagi siapa itu Allah, bermakna ayat ini melanjutkan lagi ayat yang sebelumnya, menerangkan tentang Allah yang maha mulia lagi maha besar. Jadi apapun masalah dalam hidup ini, dalam masalah rumah tangga umpamanya, kita jalani dengan susah hati umpamanya disebabkan karena masalah-masalah tersebut tidak terselesaikan, maka sebenarnya ada penyelesaian. Penyelesaiannya adalah kembali kepada yang menciptakan diri kita. Mengapa kita menjadi susah hati? Sebabnya adalah karena kekurangan dan keterbatasan yang kita miliki. Itu yang buat kita susah. Nah, ketika kita kembalikan kepada yang memiliki alam semesta ini, yang sifatnya sempurna, maka Allah itulah yang akan menutupi kekurangan dan kelemahan kita. Akhirnya kita akan dapat menjalani hidup ini dengan tenang, dengan lancar, dengan mudah. Apa sebab? Sebab kita mendapatkan pertolongan dan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini ingin membangunkan keimanan supaya manusia mendapatkan keyakinan. Dengan keyakinan tersebut menjadi tenang ketika menjalani hidup di dunia ini. Apabila menjalani hidup dengan keyakinan, maka akan mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Inilah yang semestinya hadir setiap saat pada diri seorang yang beriman kepada Allah yang maha mulia lagi maha besar. Sekarang kita akan lihat ayat ini dengan lebih dekat melalui terjemahan terlebih dahulu supaya kita lebih dekat dengan kandungannya. Setelah itu kita akan tafsirkan dengan lebih terperinci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila. Iyasha yudhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala dhalika qadira. Man kana yuridu thawabad dunya
fa'indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Allah berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan kepunyaan Allah lah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Iyasha' yudhibkum ayyuhan nas, jika Allah menghendaki, Allah akan memusnahkan kamu wahai manusia. Wa ya'ti bi akharin, dan akan mendatangkan kaum yang lain. Wa kana Allah, dan adalah Allah, ala dzalika, atas yang sedemikian itu, maknanya memusnahkan kamu dan menggantikan dengan yang lain, qadira, maha berkuasa. Allah mampu untuk berbuat demikian. Man kana yuridu thawabad dunya, barang siapa yang menghendaki pahala dunia, fa indallahi thawabud dunya wal akhirah, maka di sisi Allah ada pahala dunia dan kebaikan akhirat. Wa kana Allah, dan adalah Allah, sami'an basira, maha mendengar lagi maha melihat. Kita ulang sekali lagi dari awal ayat, kemudian kita berikan tafsir ringkas, setelah itu tafsir yang lebih terperinci. Dan kepunyaan Allah lah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan memusnahkan kamu wahai manusia dan mengganti dengan kaum yang lain, dan adalah Allah atas yang sedemikian itu maha berkuasa. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia, maka sesungguhnya di sisi Allah ada pahala dunia dan kebaikan akhirat, dan adalah Allah maha mendengar lagi maha melihat. 3 ayat ini menerangkan tentang kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah yang mulia, Allah yang maha mulia, maha besar, adalah Allah yang memiliki apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya apabila Allah yang memiliki apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, bermakna apabila Allah yang memilikinya, maka Allah berkuasa ke atas apa yang dimilikinya. Di antaranya adalah memelihara apa yang dimilikinya itu. Mampukah Allah memeliharanya? Mampu, mengapa tidak? Apa sebab? Sebab Allah adalah yang berkuasa menciptakannya. Maka dengan kekuasaan mencipta, maka Allah juga berkuasa untuk memeliharanya. Sebagaimana juga Allah berkuasa untuk memusnahkannya dan menggantikannya dengan yang lain pula. Kemudian Allah terangkan lebih khusus tentang manusia. Dan kamu wahai manusia adalah bahagian dari kepunyaan Allah. Karena kalau disebut apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi adalah kepunyaan Allah, manusia adalah yang berada di bumi. Nah, apabila manusia adalah yang berada di bumi, maka termasuklah ke dalam kepunyaan Allah. Berarti kalau manusia masuk dalam kepunyaan Allah, maka manusia adalah dikuasai sepenuhnya oleh Allah. Allah berkuasa ke atas manusia. Mau memusnahkan manusia dengan mematikan manusia, atau mau menciptakan kembali manusia dengan menghidupkan manusia, Allah maha berkuasa. Sebab manusia itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah berkuasa penuh ke atas kepunyaannya. Jadi manusia itu sendiri bagaimana? Manusia itu tidak memiliki dirinya sendiri, maka manusia itu tidak punya kuasa ke atas dirinya sendiri. Kita ini tak punya kuasa untuk menghidupkan diri kita, kita tak punya kuasa untuk mematikan diri kita pun, kita tak punya kuasa. Susah betul lah hidup ini, mati sajalah saya, tak mati-mati. Karena memang tidak punya kuasa ke atas diri sendiri, tidak mampu mengkayakan diri sendiri,
tidak mampu mendapatkan kemenangan ketika menghadapi lawan, karena semua itu sebenarnya adalah kehendak Allah yang berlaku dengan kuasanya. Silahkan saja manusia berkehendak, tetapi manusia tidak punya kuasa untuk menyampaikan kehendaknya kecuali Allah menghendaki demikian. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Apa saja yang kamu kehendaki tidak akan berlaku kecuali apabila Allah berkehendak demikian. Ini sekarang sampai ke pengajian ini adalah karena Allah mengizinkan, seperti yang Allah kehendaki. Kita berkehendak. Ada orang yang malam hari ini berkehendak untuk datang ke tempat ini, tetapi rupanya tak sampai. Berkehendak tapi tak punya kuasa, sakit, terbaring di rumah. Kita jumpa esok umpamanya, mengapa tak datang tadi malam? Allah, tak mampu saya, gemetar rasanya saya berjalan ini, lemah badan saya. Kehendak ada tapi kuasa tak punya. Apa sebab? Sebab Allah tidak menghendaki. Maka semuanya berlaku dengan izin Allah. Kalau disebut izin, seperti apa yang kita kehendaki, seperti itu yang Allah kehendaki. Itu maknanya izin. Inilah dia perkara yang akan dipelajari di dalam 3 ayat yang apabila kita ringkas, ketiga-tiga ini menerangkan tentang kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan bahas ayat ini dengan lebih terperinci melalui tafsir ayat. Pada ayat yang ke-132 Allah Subhanahu wa taala memberikan pengkhabaran kepada kita semua, memberikan pemberitahuan kepada kita semua tentang apa saja yang ada di alam semesta ini adalah kepunyaan Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan kepunyaan Allah lah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Dengan pemberitahuan Allah ini, maka kita pun menjadi tahu. Dan pengetahuan yang telah kita dapatkan itu hendaklah membuat kita menjadi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan tunduk dan patuh kepada Allah. Ketundukan dan kepatuhan kepada Allah itu adalah sebagai mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari bahwasanya diri kita ini memang milik Allah Subhanahu wa taala. Dahulu manusia tak ada. Kita 100 tahun yang lalu ada? Tak ada. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dulu kita tak ada, kemudian sekarang menjadi ada. Siapa yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada? Ayah ibu kita? Bukan. Ayah ibu kita itu hanya sebagai sebab saja. Sebab. Dan yang memberlakukan sebab itu adalah Allah juga. Karena ada ayah, ada ibu, tapi dia tak dapat anak. Apa sebab? Sebab bukan ayah ibu itu yang menentukan dapat anak. Bahkan tak ada ayah dapat anak. Seperti Nabi Isa alaihi salam, dari ibu tak punya ayah. Bahkan ada pula tak punya ayah, tak punya ibu, dapat juga tercipta manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Oh, jadi rupanya penciptaan manusia dari tidak ada menjadi ada sepenuhnya adalah kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini yang mesti difahami oleh manusia, bahwasanya manusia adalah ciptaan Allah. Kalau disebut ciptaan dari tidak ada menjadi ada, itu maknanya mencipta. Dan yang mencipta itu hanya Allah. Maka kata mencipta tidak boleh digunakan kepada selain Allah. Khalaqa yakhluqu, khaliq itu hanya digunakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh disebut ayah menciptakan anak, tak boleh.
ibu menciptakan anak, tidak boleh. Karena penciptaan itu maknanya adalah dari tidak ada menjadi ada. Dan karena Allah yang menciptakan segala sesuatu di alam ini, maka ciptaan tersebut milik Allah, kepunyaan Allah. Apabila kepunyaan Allah, bermakna Allah berkuasa penuh ke atas kepunyaannya, ke atas miliknya. Inilah yang diterangkan di dalam ayat ini. Kemudian ketika Allah menciptakan manusia dengan kuasanya, kemudian manusia itu menjalani hidup. Manusia menjalani hidup dengan kehendak dan kuasa Allah, tapi dalam waktu yang sama Allah ciptakan juga kehendak pada manusia. Allah berikan juga kuasa kepada manusia, sehingga manusia itu dengan kehendak dan kuasanya dia menjalankan hidupnya. Tapi ingat, kehendak yang ada pada manusia itu ciptaan Allah, kuasa yang ada pada manusia itu ciptaan Allah. Jadi pada hakikat sebenarnya yang menjalankan hidup manusia itu adalah Allah. Meskipun secara lahiriah, secara zahir, secara kasat mata nampak manusia yang menjalankan hidup mereka sendiri, tetapi sebenarnya setelah dikaji, rupanya bukan manusia itu yang menjalankan hidup mereka sendiri, tetapi Allah lah yang menjalankan hidup mereka itu. Ada orang yang rumahnya tepi masjid ini, tapi Allah tak ciptakan kehendak ke masjid padanya. Sampai dia ke masjid? Tak sampai. Sepanjang masa dia tengok masjid, oh masjid depan rumahku, besar betul Masjid Agung ini. Terpesona dia dengan kebesaran Masjid Agung, tapi sedikit pun tak punya kehendak untuk pergi mengaji ke Masjid Agung. Apa sebab? Sebab Allah tak memberi kehendak tersebut padanya. Karena Allah tak beri hidayah padanya. Ada orang yang jauh rumahnya sampai di Kerinci sana. Saya dengar ada yang dari Kerinci datang. Allah telah ciptakan kehendak di hatinya. Allah berikan pula kuasa kepadanya, sampai dia ke masjid ini 1 jam lebih sampai dia ke sini. Berarti sebenarnya bukan manusia yang menjalankan hidup mereka sendiri, tetapi Allah lah yang menjalankan hidup. Hanya saja ketika Allah berikan kehendak kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala memilih mana yang patut diberikan kehendak. Allah tak berikan kepada sembarangan orang, Allah berikan kepada orang yang layak untuk menerimanya. Siapa yang layak untuk menerimanya? Adalah orang-orang yang memang akan menjalankan kehendak tersebut. Kalau tak menjalankannya, apa gunanya memberikan kehendak kepadanya? Maka pertama kali yang Allah berikan adalah hidayah. Dengan adanya hidayah pada diri seorang, maka ketika Allah ciptakan kehendak-kehendak yang baik padanya, kehendak-kehendak tersebut menjadi bermanfaat. Tapi dalam waktu yang sama Allah ciptakan juga kehendak-kehendak yang buruk di dalam hatinya melalui hawa nafsunya. Mengapa demikian? Sebabnya Allah ingin telah menetapkan dengan kehendaknya, menjadikan hidup di dunia ini sebagai ujian. Maka pilih yang mana? Pilih ke Masjid Agung atau pilih ke shopping komplek, ke pasar raya? Silakan pilih. Alah, capek betul lah malam hari ini, mau duduk-duduk cari angin lah, makan angin lah di pasar raya. Ada lagi yang lebih parah, mengatakan mau cuci mata lah, cuci mata, menghabiskan waktu dengan melakukan kemaksiatan. Kehendak dari mana datangnya? Dari hawa nafsu. Siapa yang menciptakan kehendak tersebut? Allah juga. Tetapi Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengikuti kehendak yang baik
berhasillah dalam ujian, atau mengikuti kehendak yang buruk, maka gagallah dalam ujian. Sekarang ini kita ada dua kehendak nih. Mau mendengar pengajian bisa, tidak mendengar pengajian, tidur pun juga bisa. Kedua-dua kehendak tersebut ada dalam hati. Siapa yang menciptakan? Allah. Karena hidup kita ini adalah sebagai ujian. Jadi apabila pada hakikat sebenarnya yang menentukan hidup kita adalah Allah, maka sepatutnya apabila kita tidak mampu menjalankan urusan dengan diri kita sendiri, karena kita punya keterbatasan, apabila kita menyadari kita tak mampu menjalankan urusan dengan diri kita sendiri, ketika kita sakit kita tak mampu menyembuhkan diri kita, ketika kita miskin kita tak mampu mengkayakan diri kita, ketika dalam satu perjalanan tidak dapat memastikan kita selamat sampai tujuan, ketika kita menyadari kita tidak mampu menjalankan urusan dengan diri kita sendiri, ketika itu kembalilah kepada yang menentukan hidup kita. Dan yang menentukan hidup kita hanyalah yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cukuplah Allah itu sebagai yang memelihara hidup kita. Wa kafa billahi wakila, penghujung ayat. Maka cukuplah Allah sebagai pemelihara. Sebenarnya perkataan wakila itu bukanlah pemelihara, sebenarnya dari kata wakil. Wakil itu maknanya adalah yang diserahkan urusan kepadanya. Itu makna wakil, yang diserahkan urusan kepadanya. Biasanya dalam organisasi ada ketua, ada wakil. Di pemerintahan juga ada gubernur, ada wakil gubernur. Tapi biasanya wakil itu lebih rendah dari ketua. Allah pula dari 99 namanya, satu di antara namanya adalah Al-Wakil. Maka jangan pula difahami kalau Allah Al-Wakil bermakna rendah lah. Tidak. Karena makna Al-Wakil itu adalah yang diserahkan urusan kepadanya ketika yang menyerahkan urusan itu tidak mampu menguruskannya sendiri. Mengapa Allah disebut Al-Wakil? Disebabkan kita menyerahkan urusan kepada Allah karena kita tak mampu menguruskannya sendiri. Mampu kita menguruskan keselamatan dalam perjalanan? Tak mampu. Maka kita serahkan kepada Allah, maka Allah disebut Al-Wakil. Mengapa wakil dikatakan wakil? Karena satu ketika nanti gubernur itu tak mampu menjalankan urusannya sendiri. Pergi umroh dia umpamanya, mampu dia jalankan urusan? Tak mampu, maka dia serahkan ke wakilnya. Karena ketika itu wakilnya yang mampu menguruskannya di saat ia tidak mampu menguruskannya. Tapi kalau gubernur tak pernah berbuat demikian, bermakna gubernur itu tak punya wakil sebenarnya. Dan mungkin tak ada wakil sama sekali. Hanya penyebutan saja, tapi sebenarnya tidak ada. Dalam organisasi juga begitu. Seandainya ketua itu tak mampu menjalankannya, itulah gunanya wakil. Serahkan kepada wakil tersebut. Karena wakil itu maknanya adalah yang diserahkan urusan kepadanya dan mampu untuk menguruskannya. Kalau wakil itu pula tak mampu menguruskannya, jangan jadi wakil. Apa sebab? Sebab wakil itu maknanya adalah mampu menguruskan. Di saat orang yang tak mampu menguruskan itu menyerahkan urusan tersebut kepadanya. Itu makna wakil. Jadi wakil itu sebenarnya penyelamat. Wakil itu pemelihara. Maka tinggi sekali kedudukan wakil. Andaikan tak ada wakil, umpamanya satu negeri lah, tak ada wakil, wah, bisa kacau balau negeri tersebut. Karena yang mampu menguruskan urusan tersebut tidak ada. Ketika yang biasa menguruskannya itu tidak mampu melakukannya, boleh jadi organisasi itu akan hancur. Karena ketika ketuanya meninggal dunia, kemudian tak ada lagi yang mampu menguruskannya, karena tak ada wakilnya sama sekali. Bisa jadi berebutan
setiap orang di dalam organisasi tersebut, karena tidak ada yang mampu menguruskan. Jadi wakil itu sebenarnya adalah yang diserahkan urusan kepadanya. Karena diserahkan urusan kepadanya dan dia mampu untuk menguruskannya, terpeliharalah diri manusia, karena manusia itu menyerahkan urusannya kepada yang mampu menguruskan. Akhirnya badan manusia kembali sehat, perjalanan manusia selamat, kemudian manusia ketika menghadapi musuh menang, sehingga manusia itu menjadi bermarwah, bernilai, sehingga tidak seperti binatang buas di dalam hutan. Karena Allah Subhanahu wa taala menguruskan kehidupan manusia itu dengan memenangkan orang-orang yang baik dari kalangan manusia, orang-orang yang beriman dari kalangan manusia, sehingga tidak terus terjadi pertumpahan darah disebabkan karena ketamakan dan kepuasan manusia. Ini adalah Allah Al-Wakil yang memelihara. Maka selalu kita, kalau kita rasanya susah-susah rasanya dalam hidup, maka kita akan segera, ya Allah, susah hamba menjalani hidup ini karena punya sifat kekurangan. Maka ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah engkau ya Allah, dan engkau adalah sebaik-baik yang diserahkan urusan kepadamu. Karena setiap urusan kalau diserahkan kepada Allah, selesai. Kalau diserahkan kepada manusia, belum tentu selesai. Maka kita kalau keluar rumah, kita tidak dapat memastikan akan sampaikah kita ke tujuan, maka kita pun berdoa, tawakkaltu ala Allah. Tawakkaltu dari kata wakil, wakala yuwakilu, tawakal maknanya aku wakilkan, aku serahkan urusan kepadamu ya Allah dalam perjalanan ini. Karena pandai pun hamba menyetir mobil, mengendarai kendaraan, tetapi apabila engkau takdirkan hamba kemalangan, kecelakaan, hamba tidak akan sampai ke tujuan. Ayat berikutnya, iya sya' yudhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin. Jika Allah menghendaki, Allah akan memusnahkan kamu, wahai manusia. Memusnahkan di sini yudhibukum dari kata zahaba, yadhabu, maknanya pergi. Biasanya kapan kata pergi ini disebut? Kalau sebelumnya datang, maka berikutnya adalah pergi. Kalau datang dari jauh menjadi dekat, kalau pergi dari dekat menjadi jauh. Allah membuat kamu menjadi pergi, sekarang ini ada di bumi. Tapi kalau Allah menghilangkanmu, maka tak ada lagi di bumi ini. Di mana lagi setelah itu? Di dalam bumi, yaitu dikuburkan. Apabila dimusnahkan, dimatikan, maka ulama tafsir menyebutkan makna yuzhibkun di sini adalah mematikan kamu. Kemudian apabila kamu mati, dikuburkan dalam tanah. Kemudian nanti kalau sudah lama di dalam tanah, maka akan menjadi tanah. Karena memang dari tanah manusia diciptakan dan kembali ke tanah, hancur dimakan tanah. Berarti diri kita ini bukan kita yang memeliharanya sendiri. Rupanya diri kita ini adalah Allah yang memeliharanya. Apabila Allah tidak berkehendak memelihara diri kita, mematikan kita dan memasukkan kita ke dalam kubur. Maka jangan sombong-sombong pula lagi. Nampak badannya kuat, maka dia pun mengatakan, oh saya lah yang paling kuat di sini. Karena memang kami keturunan orang kuat-kuat semua. Oh jangan. Apa sebab? Sebab sebenarnya kalaupun kita kuat, yang maha kuat yang memberikan kekuatan kepada kita. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan dari Allah. Allah beri kekuatan, kuatlah kita. Allah tarik kekuatan, lemahlah kita. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'.
Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah yang menguasai segala kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, Engkau cabut kekuasaan daripada siapa yang Engkau kehendaki. Oh, bermakna kita ni tak ada apa-apanya sebenarnya, tapi malah banyak yang menyebut dia yang apa-apa. Kalau tidaklah karena saya, kalau tidaklah karena saya, masa lalu disebut itu. Bermakna manusia seperti ini telah menutupi keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Menutupi itu maknanya kafir. Maka manusia telah kafir. Kafir itu ada dua. Ada namanya kafir nikmat namanya, yaitu tidak melihat bahwasanya nikmat yang dia terima itu adalah dari Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Allah gunakan kata kafir. Kalau kamu mau bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambah. Tapi kalau kamu kafir, maka Allah sediakan azab yang pedih, karena menutupi keberadaan Allah yang memberikan nikmat. Nah, kamu wahai manusia, jika Allah menghendaki kamu untuk memusnahkan kamu, kamu tak bisa menghalang. Karena yang menentukan hidupmu wahai manusia adalah Allah. Bermakna ayat ini untuk siapa ini? Ayat ini adalah untuk orang yang menentang kebenaran, orang yang tidak mau mengikuti Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkannya untuk melakukan kewajiban. Seperti sebelum ini, perintah Allah adalah bertakwa. Tak mau dia bertakwa kepada Allah, tidak mau mengikuti perintah Allah, dia mau menjalankan kehendaknya sendiri. Maka apabila Allah menghendaki memusnahkannya, dia tidak akan mampu buat apa-apa. Seperti yang pernah berlaku kepada siapa dahulu? Yang berkuasa di Mesir. Bahkan dia menganggap dirinya sebagai Tuhan yang paling tinggi. Wa ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu, wahai penduduk Mesir yang paling tinggi. Berkuasa. Allah musnahkan. Akhirnya memperakui juga Allah rupanya yang memelihara hidupnya selama ini. Sebagaimana Allah pula lah yang memusnahkan hidupnya di waktu ia ditenggelamkan di dalam laut. Ketika itu barulah dia mengakui, aku sekarang beriman kepada Tuhan yang beriman kepadanya Bani Israel, yaitu Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, ketika itu pengakuan yang tidak berguna, tak ada nilainya. Terlambat sudah. Nasi sudah menjadi bubur. Arang habis, besi pun sudah binasa. Habis, tak ada lagi nilai. Baru bernilai penyesalan tersebut apabila sekarang. Maka agungkanlah Allah yang maha agung, muliakanlah Allah yang maha mulia, besarkanlah Allah yang maha besar dengan mengikuti perintah Allah, bertakwa. Karena ayat sebelum ini adalah perintah bertakwa. Jika Allah menghendaki kamu, kalau disebut jika, bermakna ayat ini adalah ayat andaian. Seandainya Allah memusnahkan kamu wahai manusia, Allah akan ganti dengan kaum yang lain. Andaikan Allah tidak memusnahkan manusia, jangan menganggap bahwasanya Allah tidak mampu untuk memusnahkan. Kita tengok ada satu negeri yang di kaum tersebut tidak sedikit pun mau beriman kepada Allah, bahkan melakukan pelanggaran di situ. Apa yang dilarang dibuat, apa yang diperintahkan ditinggalkan. Betul-betul kaum tersebut kaum yang ingkar, kafir. Tetapi Allah pula tak memusnahkan mereka. Bertambah-tambah keangkuhan dan kesombongan mereka. Andaikan ada di negeri tersebut orang-orang yang seperti itu, bukan bermakna Allah tidak mampu untuk memusnahkan mereka. Apabila masih juga ada manusia yang seperti itu di situ dan Allah tidak memusnahkannya, maka ada tujuan di sebaliknya. Apa tujuannya?
hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Mungkin tujuannya adalah memberi tempoh, memberi tangguh, mau tidak kembali kepada Allah, atau mungkin tujuannya adalah supaya mereka terus lagi tenggelam dalam kesesatan sehingga akan mendapatkan balasan yang lebih besar. Kemudian juga sebagai ujian bagi manusia yang lain. Jangan hanya karena mereka itu tidak dibinasakan oleh Allah kemudian berada di zona yang aman. Apa zona aman ini? Tengok di negeri itu orangnya tidak menjalankan perintah Allah, selamat-selamat saja dia. Maka kalau begitu bermakna dia telah tertipu dan terpedaya. Itu adalah ujian hidup dunia. Karena kita ada sunnatullah di dalam bahasa agama. Siapa yang buat baik dapat baik, siapa yang buat buruk dapat buruk. Tetapi didapati ada yang buat baik dapat buruk, ada yang buat buruk dapat baik. Mengapa bisa berlaku seperti itu? Itu berlaku dengan kehendak Allah juga. Allah mampu untuk memastikan yang baik itu dapat baik, yang buruk dapat buruk. Tapi mengapa berlaku juga? Berlaku juga seperti itu adalah ada tujuan di sebaliknya. Apa tujuannya? Untuk menguji manusia. Mau mengikuti orang seperti itu atau tidak? Mau mengikuti? Bermakna gagal dalam ujian. Oh, tidak mau mengikuti? Tidak, sekali-kali tidak. Karena hidup ini bukan untuk kehidupan dunia ini. Hidup ini adalah untuk kehidupan di akhirat nanti. Hidup di dunia ini adalah sebagai ujian. Tidak, saya tidak akan mengikutinya. Kalau sampai ke tahap seperti ini, bermakna telah berhasil dalam ujian hidup. Maka jangan terpedaya apabila ada sebahagian dari manusia yang tidak dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu sudah ada yang dimusnahkan. Penentang Nabi Nuh bagaimana? Musnah dalam banjir besar. Fir'aun dengan tentara-tentaranya bagaimana? Musnah dalam banjir besar, dalam laut. Ketika laut itu dipertemukan kembali. Kaum Ad, kaum Samud, bagaimana kesudahan mereka? Dibinasakan. Nah, pada hari ini kalau ada manusia yang ingkar kepada Allah kemudian tidak dibinasakan atau belum dibinasakan, jangan cepat-cepat mengatakan Allah mampu tak berbuat demikian ya? Oh, Allah mampu berbuat demikian. Tapi mengapa Allah tidak berbuat demikian? Ada tujuan di sebaliknya. Wa kana Allahu ala dzalika qadira. Ujung ayat memberikan ketegasan, dan adalah Allah atas yang sedemikian itu, yaitu mengganti kaum dengan kaum yang lain, adalah maha berkuasa. Penyampaian yang seperti ini sebenarnya membuat manusia tersentak dari kelalaian. Kalau kamu seperti itu, kamu akan kumusnahkan dan kamu akan kuganti dengan yang lain. Perkataan seperti itu menyentakkan. Sama juga pamannya seorang pimpinan terhadap pegawainya. Kamu malas-malas ya? Tak mau sungguh-sungguh. Kalau kamu masih juga malas-malas, maka akan kupecat, akan kuberhentikan, dan akan kuganti dengan yang lain. Kata kugantikan dengan yang lain, ini menyentakkan. Habislah saya nanti lagi nih, tak ada peluang. Bagaimana nasib saya? Alangkah rendahnya nilai saya, karena saya ini rupanya tidak bermanfaat, karena nanti akan mengambil yang lain yang akan menggantikan kedudukan saya yang akan bermanfaat. Allah tak ada nilai lah, saya tersentak dari kelalaian. Ayat ini pun juga sebenarnya menyentak manusia yang lalai itu supaya sadar bahwasanya hidup manusia itu sebenarnya adalah untuk mengabdi kepada Allah, bukan untuk lalai dalam kesenangan hidup dunia ini. Tapi itulah manusia.
Kalaupun beristri lebih dari 1, 4 sajalah. Mengapa sampai 8? Sampai 8. Allahu Akbar. Kalau memang perlukan rezeki, ambillah yang halal-halal saja. Mengapa sampai yang haram-haram diambil juga? Tapi itulah dia manusia. Maka mudah-mudahan menyentakkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang berkuasa penuh ke atas diri manusia. Meskipun manusia diberikan kebebasan, hendaknya kebebasan itu digunakan dalam batasan yang Allah benarkan saja, jangan di luar batasan. Berikutnya ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ini sebagai menegaskan lagi ayat yang sebelumnya. Hidup di dunia ini bukan untuk kesenangan dunia saja. Hidup dunia ini adalah untuk kesenangan dunia dan kesenangan akhirat. Man kana yuridu thawabad dunya, barang siapa yang menghendaki pahala dunia, fa indallahi thawabud dunya wal akhirah, maka di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Sebenarnya ada yang disembunyikan dalam ayat ini. Dengan menyembunyikan, maka ayat ini menjadi lebih tinggi nilai sastranya, karena ayat ini menjadi ringkas. Dan yang disembunyikan itu memang telah dimaklumi, telah diketahui oleh orang yang menggunakan akal untuk memahami. Kita lihat ayat ini. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia, maka di sisi Allah pahala dunia dan akhirat. Mestinya begini ayat ini. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia, maka dia akan mendapatkan pahala dunia tersebut. Dan barang siapa yang menghendaki pahala dunia dan akhirat, maka ia akan mendapatkan pahala dunia dan akhirat yang berada di sisi Allah. Sebenarnya begitu ayatnya, tapi kan panjang betul kan? Panjang betul. Kemudian dipendeklah, yaitu ayat yang pertama, barang siapa yang menghendaki dunia, maka Allah sembunyikan saja jawabannya. Apa sebab? Memang jawabannya itu telah dimaklumi, telah diketahui. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia, mana kebaikan dunia, manfaat dunia, tak perlu lagi untuk diteruskan, karena semua sudah tahu bahwasanya dia akan mendapatkan kebaikan dunia itu. Tapi kalau dia hanya menginginkan dunia, akankah dia dapat akhirat? Tidak, tak perlu disebut itu, karena itu sudah dimaklumi. Maka orang-orang kafir ketika di dunia, mereka hanya menginginkan kebaikan dunia. Dapat mereka dunia? Dapat. Tapi dapatkah mereka akhirat? Tidak dapat. Berikutnya lagi, fa indallahi thawabud dunya wal akhirah, maka di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Ini untuk siapa ini? Ini untuk orang-orang yang beriman, yang ingin mendapatkan kebaikan di dunia dan ingin mendapatkan kebaikan di akhirat. Maka doa mereka adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Orang-orang kafir bagaimana doanya? Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan tidak ada dia mendapatkan kebaikan apa-apa di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tetapi orang-orang beriman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena minta dunia, minta akhirat, maka Allah berikan dunia dan akhirat. Siapa orang yang mengejar dunia akhirat? Siapa orang yang menginginkan dunia dan akhirat? Orang yang menginginkan dunia akhirat adalah orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan. Kalau menjadikan akhirat sebagai tujuan, dunia dapat. Tapi kalau menjadikan dunia saja sebagai tujuan, akhirat tak dapat. Berumah tangga untuk tujuan dunia saja, dapat dunia. Hanya untuk kesenangan dunia saja, dapat kesenangan dunia. Tapi kalau berumah tangga untuk akhirat, maka kesenangan dunia pun
dapat sekali. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, mangkanatid dunya mangkanatil akhirah, akhirat dahulu disebut, mangkanatil akhirah hammahu, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai keinginannya, dia berkeinginan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala ja'alallahu ghinahu fi qalbi, Allah akan jadikan kekayaan, kecukupan di dalam hatinya, merasa cukup saja dia, karena tujuan hidupnya adalah akhirat. Wa jama'alahu syamlahu, Allah akan mudahkan semua urusannya, yang ini mudah, yang ini ringan, yang ini lancar, semua berjalan baik karena Allah yang mengumpulkan semua kesibukan-kesibukannya sehingga ia mudah menjalaninya. Kemudian berikutnya yaitu wa atathud dunya wa hiya raghimah, dunia akan datang kepadanya bertekuk lutut, berserah diri. Bukan dia lagi yang mencari dunia, tapi dunia yang mencarinya. Itu kalau menjadikan akhirat sebagai tujuan. Bagaimana pula yang menjadikan dunia sebagai tujuan? Wa man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, keinginannya, maka ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, Allah akan jadikan kefakiran itu berada di depan matanya. Jadi takutlah dia, takut matilah, takut miskin, takut kecelakaan, takut. Akhirnya kalaupun serbannya 10 meter itu, maka takut itulah yang meliputi kepalanya itu. Kalau ada ikat pinggang, maka dari pangkal sampai ujung ikat pinggang itulah yang mengikat badannya itu dengan ketakutan. Takut saja. Keluar rumah takut, masuk rumah takut, tinggalkan rumah takut, datang pencuri macam mana nanti, takut, naik mobil takut, naik pesawat takut, naik kapal laut takut. Akhirnya takut saja menjalani hidup, takut miskin. Berikutnya lagi, wa farraqa alaihi syamlahu, maka Allah akan pisahkan kesibukannya itu. Tadi Allah kumpulkan kesibukannya jadi mudah. Sekarang pula kesibukannya itu Allah pisahkan. Akhirnya segala sesuatu dia fikirkan, semua dia fikirkan. Rumahlah dia fikirkan, anaklah dia fikirkan, kebun sawitlah dia fikirkan, semua dipikir. Akhirnya penat badan yang sebatang itu memikirkan banyak perkara. Kita tengok, udah kurus dah sekarang. Mengapa kurus Pak? Sibuk lah. Semakin tua hidup semakin sibuk, karena menjadikan dunia sebagai tujuan. Dunia itu pula semakin dicari semakin lari. Kemudian kalaupun dapat, sama seperti meminum air laut, semakin diminum semakin haus, maka menjadi susah, menjadi menderita. Kalaupun dapat dunia, ujung hadis menyebutkan, yaitu kalaupun datang kepadanya dunia, walam ta'tihi minad dunya illa ma quddira lahu, dan tidaklah diberikan kepadanya dunia melainkan memang yang sudah ditakdirkan untuknya. Jadi mengapa bersusah payah betul kalau memang sudah ditakdirkan rezeki itu? Maka yang secupak tidak akan mungkin dijadikan segantang. Secupak tetap secupak. Tahu secupak? Nah, yang dari kampung datangnya tahulah dia. Secupak akan tetap secupak, segantang akan tetap segantang, karena itulah dia yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila Allah telah takdirkan rezeki di dunia, itu memang akan kita dapatkan. Berusaha dapat, tak berusaha pun dapat.
Hanya saja Allah memerintahkan kita berusaha, tapi belum tentu lagi berusaha dapat. Kalau memang sudah ditakdirkan akan dapat dengan berusaha atau tidak dengan berusaha, dan itu bukanlah penentu kemuliaan seseorang. Penentu kemuliaan seseorang adalah mendapatkan apa yang telah disediakan di sisi Allah di akhirat kelak. Di dunia dapat, di akhirat pun dapat. Dan itulah dia yang dikejar, yang ingin dicapai oleh setiap orang yang beriman. Akan bersungguh-sungguh, akan berjuang, bahkan akan berkorban demi mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan Allah yang maha agung, maha mulia, maha besar akan memberikan kepada hamba-hamba yang beriman kepadanya, yang memuliakan dan membesarkannya. Dan manusia tidak akan mungkin menjalani hidup dengan diri mereka sendiri, karena manusia adalah yang memerlukan kepada Allah. Wa kana Allahu sami'an basira, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Dan Allah baru terima amalan untuk diberi balasan apabila hamba itu ikhlas. Dan Allah mengetahui hamba yang ikhlas karena Allah maha mendengar lagi maha melihat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.